Anak-anak lagi minta pempek, lalu saya nggak punya ikan, saya buat dari daging sapi. Semangat pagi sahabat, ini saya punya daging kurban yang kemarin mas ini 200 gram, lalu tepung tapioka 200 gram, kemudian kaldu jamur 1,5 sendok makan, bawang putih 4 siung, garam secukupnya. Kemudian saya akan melakukan pemotongan daging ini dengan saya blender dan menggunakan air sebanyak 100 ml. Untuk mempermudah memblender daging ini, saya harus memotong serat-serat daging ini ya sahabat ya. Jadi seratnya seperti ini, lalu saya potongnya arah baliknya ya. Jadi seratnya terpotong biar saya gampang untuk memblendernya. Nah seperti ini ya sahabat ya, udah saya potong-potong. Lalu kemudian bawang putih 4 siung tadi sudah saya potong-potong, ini akan saya blend. Saya blend bawang putih dan daging sapi menggunakan air sebanyak 100 ml. Oke, ini sudah saya blend seperti ini hasilnya. Oke sahabat, ini saya mau buat apa? Ini atas permintaan anak-anak mau empek-empek, tapi di kulkas saya tidak ada ikan, yang ada daging sapi dapat dari tetangga, daging sapi kurban hanya 200 gram. Saya olah menjadi empek-empek. Bagaimana rasanya? Saksikan terus videonya ya sampai habis. Ini tadi sudah saya kasih penyedap rasa, itu kaldu jamur. Nah, untuk pencampurannya kita lakukan secara perlahan. Tepung tapiokanya diberi sedikit demi sedikit, lalu dicampur secara perlahan. Oh iya sahabat, ini saya buat empek-empek dari bahan sapi, sudah part 2 ya sahabat ya. Yang pertama masih waktu zaman corona yang kita belum nggak bisa keluar kemana-mana, yang ada kebetulan hanya daging sapi. Jadi saya buat empek-empek dari daging sapi. Sudah tercampur tapiokanya, masih lembek, lalu saya kasih garam. Jadi kalau lembek tidak usah ditambahkan tepung ya sahabat ya. Garam yang diberikan ini yang memperkeras atau membuat adonannya semakin kalis seperti ini. Saya jadi ingat empek-empek pertama kali saya buat dengan bahan apa adanya yang ada di kulkas. Tepungnya sagu dan tapioka waktu itu 100-100, dan airnya kebanyakan, akhirnya tidak kalis seperti ini waktu itu. Jadi ketika saya memasukkan telur, bocor deh. Oke, airnya sudah matang. Kita mulai membentuk empek-empek, terserah kita ya sahabat ya. Karena saya bukan orang yang pintar membuat empek-empek, jadi bentuk adonannya terserah saya. Jadi sesuai keinginan saya, ada yang bulat-bulat, ada yang panjang-panjang, ada yang trapesium, ada yang segitiga.
ada yang bintang-bintang. Yang lebih banyak saya bentuk adalah bulat seperti ini memanjang, karena ini yang lebih gampang. Jadi ditekan pelan-pelan ya sahabat ya, biar nanti pas matangnya dia lembut di dalam, tidak keras. Kebenaran ada teflon kecil berbentuk bintang, saya gunakan aja untuk mencetak empek-empek bentuk bintang. Kemudian Daniel mintanya ada telur di tengah, saya buat telur satu di sini. Satu telur saya bagi sedikit-sedikit ya, karena memang bahan adonannya sedikit, jadi saya gunakan satu telur saya bagi-bagi di beberapa bulatan seperti ini. Ini kapal selam ya sahabat ya, saya baru ingat. Ini sudah saya rebus sampai matang ke bagian tengahnya, lalu saya goreng. Sekarang kita buat cukonya. Ini saya buat cuko buat anak-anak ya sahabat ya, jadi tidak pedas, karena cuko sebelumnya yang saya simpan di kulkas masih ada yang cukup pedasnya. Cara pembuatan cuko ada di video sebelumnya sahabat ya. Ini juga sama aja sih sebenarnya, ini hanya lebih sedikit aja porsinya. Cabenya sedikit, gulanya juga sedikit. Saya gunakan air 100 ml, lalu gulanya secukupnya. Semakin banyak semakin mantap ya sahabat ya. Ini saya masak sampai dia tinggal sedikit, sampai mengental seperti ini. Oke, sudah oke yang ini ya. Jadi ini enggak terlalu pedas, jadi anak-anak bisa makan. Tada, ini dia hasilnya. Lalu ini dia yang sudah digoreng. Kemudian kami makan. Mari makan sahabat. Nggak pedas kok, yang pedas punya mama. Itu nggak pedas, coba deh. Panas, hembus dulu. Nggak pedas kan? Enak. Oke sahabat, empek-empek daging sapi yang saya buat 2 bulan lalu itu lebih enak menurut saya ya. Mungkin karena tepungnya saya gunakan tepung sagu, saya nggak terlalu suka dengan tepung tapioka ini. Terus aroma sapinya ini masih terasa karena mungkin baru dipotong, sedangkan waktu itu saya sudah beli daging giling dari market. Oke sahabat, sampai di sini video kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.